Selamat siang, masih bersama saya Kang Guru. Kali ini pada video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari hukum aturan pikiran yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Anda bisa cari-cari, scroll-scroll, di mana hukum aturan pikiran itu yang pertama adalah pikiran memberikan efek ke badan, yaitu kita diusahakan selalu berpikir atau memikirkan sesuatu yang baik-baik. Ya, penjelasannya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah kejadian nyata dimulai dari pikiran. Nah, ini merencanakan orang sakit hanya dari kata-kata itu bisa. Ya, jadi hanya kata-kata tapi bisa membuat orang sakit. Nah, kelihatan sepele tapi itu nyata. Ya, jadi itu perlu hati-hati dalam berkata-kata karena hanya dari kata-kata. Ada yang bilang lidah itu setajam pedang, itu memang benar. Kalau pedang melukai kita beberapa hari, beberapa minggu bisa sembuh. Tapi kalau luka itu nggak bisa ditarik kembali. Makanya bahkan lebih tajam dari pedang. Oke. Yang ketiga, hukum aturan yang ketiga adalah pikiran memiliki auto download. Ya. Maksudnya auto download itu bagaimana? Entah kita menerima atau tidak, tapi sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca itu tetap masuk secara otomatis di dalam pikiran kita. Secara tidak sadar dia akan masuk. Ya, jadi makanya mulai sekarang adalah baca, dengar, dan lihatlah sesuatu yang positif, yang baik-baik saja. Mulai sekarang kurangilah nonton sesuatu yang negatif ya. Sebagai contoh, ini entah negatif entah positif tergantung sudut pandang kita ya. Anak-anak sekarang, mohon maaf ini lihat kartun X ya. Kartun X karena setiap hari dia melihat itu. Mungkin Anda juga tahu kartun X itu apa, sehingga logatnya sendiri. Anak-anak yang aslinya warga negara kita itu bisa logatnya berubah menjadi seperti kartun tadi ya. Saya tidak menyebut kartunnya. Nah, itu bahkan nggak jauh beda, itu tetangga saya sendiri seperti itu. Dan anak saya juga tidak pernah saya berikan kartun itu ya. Meskipun misal dia senang kartun itu, saya carikan kartun tersebut tapi suaranya yang lain. Saya carikan suara murotal, saya carikan suara solawatan, dan lain sebagainya. Jadi kartun itu hanya hiburan saja, minimal itu untuk menetralisir. Jadi dia hanya sekedar mengenal kartun itu, tapi logatnya dia tidak mengikutinya. Selanjutnya, hukum yang keempat adalah pikiran menjaga sesuatu yang diyakini. Ya, sesuatu yang diyakini, informasi yang dia dapat akan diyakini selamanya sampai ada informasi baru yang dianggap benar. Ya, sudah saya jelaskan di video saya yang lain juga. Minimal saya berikan contoh yang sederhana saja. Ada yang tahu pispot? Ya, betul. Pispot adalah tempat untuk buang air kecil bagi orang yang sakit ya, yang di rumah sakit yang nggak bisa berjalan ke toilet. Itu ada namanya pispot untuk menampung air seninya yang sakit. Nah, misalnya seperti ini, saya ajak ya, ada 5 orang atau 10 orang, saya ajak ke apotik atau ke tempat alat kesehatan. Itu membeli pispot masing-masing, 10 orang itu membeli pispot satu-satu, dan yang pasti itu adalah baru. Dimana baru itu pasti bersih, bukan? Nah, setelah itu saya ajak pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, saya ajak nyuci pispot itu. Masing-masing orang mencuci sendiri-sendiri dengan sabun sebanyak mungkin sampai yakin bahwa itu bersih dan suci tentunya ya. Nah, setelah selesai, saya ke dapur membuat teh atau minuman ya. Satu tempat teh, wadah teh yang besar. Kemudian setelah itu teh itu saya tuangkan ke satu pispot yang dipegang 10 orang tadi. Nah, kira-kira jika Anda adalah salah satu dari 10 orang tadi, apakah Anda berminat untuk meminumnya? Saya rasa sebagian besar akan tidak minat ya. Nah, itulah pikiran. Kenapa seperti itu? Padahal
mereka sendiri tahu pispot itu baru beli dan bersih, bahkan dicuci sendiri. Belinya juga di apotik dan sudah dipastikan baru. Kenapa kok tetap tidak minat? Karena di dalam pikiran mereka adalah pispot adalah tempat untuk sesuatu yang menjijikkan. Nah, sehingga dipakai apapun meskipun bersih, udah terlanjur pikiran kita tidak bisa menerima itu, maka kita tidak akan minat, tidak akan lahap untuk menikmati suatu hidangan atau minuman di pispot tersebut. Nah, salah satunya juga yang lagi dulu sempat viral beberapa waktu yang lalu adalah restoran kafe unik. Kan nggak salah. Kafe unik itu apa? Ada yang bilang kafe jamban. Mohon maaf ya. Nah, itu kenapa? Sayur, kuah, gulai dan apapun itu ditaruh di jamban, tempat buang air besar itu. Meskipun jamban itu juga baru dan yang tentunya setelah selesai dibersihkan sebersih-bersihnya ya, sama kayak piring itu loh. Nah, namun mereka membuat sensasi yang baru. Bisa dikatakan tuh kafe yang kontrol. Nah, namun kafe tersebut menjadi kurang viral, hanya viral beberapa saja. Karena sudah dipikiran bahwa sadar manusia bahwa sesuatu jamban itu adalah tempat yang kotor, kok dibuat makanan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan pikiran bawah sadarnya bahwa itu tetap bersih. Kelirunya mereka malah menangkap sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Nah, malah kurang viral sehingga ya tidak begitu laku. Mereka tidak mempelajari bahwa hukum aturan pikiran, bahwa pikiran itu kalau sudah meyakini akan dipakai selamanya sampai ada informasi baru yang menggantinya. Begitu. Selanjutnya yang kelima adalah pikiran bawah sadar lawan pikiran sadar. Nah, ini contohnya belajar nama sesuatu. Pada video sebelumnya, video yang lain saya menjelaskan bahwa kita mendapat informasi bahwa ini namanya spidol. Sejak kecil, sejak awal pertama kali ini spidol, maka siapapun yang memberi nama bahwa ini menjadi laptop atau apapun, kita akan menolaknya. Ya, nah itu sama dengan itu. Informasi ini sudah masuk di bawah sadar bahwa ini adalah spidol, maka akan diyakini ini spidol. Itu sudah di bawah sadar. Pikiran sadar kita menggantinya, maka tidak akan kuat. Cara menggantinya kita juga harus melalui bawah sadar. Sama dengan belajar naik sepeda. Ya, belajar naik sepeda itu kita pakai sadar atau bawah sadar. Nah, kita pasti banyak menjawab bahwa itu adalah sadar. Padahal salah. Ya. Kita belajar dengan benar-benar menggunakan pikiran sadar itu saat pertama kali kita belajar. Sampai beberapa hari di mana kita menyadari bahwa kita ini belajar sepeda. Contoh, mau belajar sepeda, mana kayunya sepeda, kita melihat mana setangnya. Kalau sepeda motor berarti mana startnya, mana persnelengnya. Kita harus menyadari bahwa oh saya persneleng 1, gasnya agak kenceng, ketika gasnya terasa sudah berat dilonggarkan, dikasih persneleng 2 dan seterusnya. Itulah belajar dengan pikiran sadar. Nah, ketika kita sudah terbiasa dan refleks, bahkan saat belajar dengan pikiran sadar itu kita disapa teman atau orang pun kita nggak berani menjawabnya karena kita masih fokus, masih sadar, masih menyadari kita belajar sepeda. Nah, ketika kita sudah lancar dan terbiasa secara refleks, kita naik sepeda, bahkan ada yang sudah terbiasa itu ugal-ugalan pakai standing up dan sebagainya, bahkan dengan kecepatan sekian saya harus persnelingnya berapa, itu feeling kita sudah refleks gitu saja. Nah, itu sudah naik sepeda secara bawah sadar. Sama dengan kita membuka pintu membuka pintu itu saya harus memegang ini, menariknya. Kalau terkunci ya kita harus menguncinya dulu. Nah, seperti membuka pintu dengan sadar itu seperti itu. Kalau kita sudah membuka itu dengan cepatnya, ceklek langsung buka. Nah, itu kita sudah bahasa refleks saja. Pintu ya seperti itu. Tapi sebelum pertama, ketika anak kecil belum pernah tahu pintu itu fungsinya untuk apa, bagaimana caranya. Nah, itulah
saat mereka membuka pintu dengan sadar. Ya, ketika bawah sadar sudah refleks gitu saja, sama dengan naik sepeda, sama dengan yang lain-lainnya. Jadi ketika semuanya sudah masuk di bawah sadar, bisa dikatakan secara refleks kita melakukannya. Nah, berarti itu sudah gerakan bawah sadar. Ya, yang terakhir adalah imajinasi vs realita. Imajinasi dihubungkan dengan realita, dilawankan dengan realita. Ternyata imajinasi itu jauh lebih kuat daripada realita. Nah, paling gampang contoh realitanya itu fobia, ya. Orang fobia itu kan takut yang berlebihan, takut yang sangat terhadap sesuatu. Contoh fobia yang sering saya tangani, yang dulu pernah tangani adalah fobia wafer, fobia cicak, fobia tomat, fobia ketinggian, fobia orang baru. Nah, itu nanti akan saya perjelas lagi saat saya menangani klien dengan keluhan fobia, ya. Di mana fobia itu saya ibaratkan fobia wafer, ya. Di sini hampir sebagian orang akan bilang bahwa wafer itu enak, wafer itu baik-baik saja, wafer itu biasa-biasa saja, dan wafer adalah kue yang menyenangkan. Nah, tapi bagi orang yang fobia wafer, wafer adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, ternyata menakutkan itu di mana? Bukan di pikiran sadarnya, ya, tapi di bawah sadarnya. Di mana di bawah sadarnya sudah tertanam program yang diyakini bahwa wafer itu adalah sesuatu yang menakutkan, sehingga pikiran sadarnya mengikuti. Ya, pikiran sadarnya mengikuti, dia akan ketakutan dengan wafer. Meskipun sudah diomongi dengan baik-baik bahwa wafer ini dibuktikan, sudah realita bahwa wafer itu nggak ngapa-ngapain, dibuka wafernya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya diem, dimakan pun dia nurut. Nah, itu. Tapi ketika di dalam imajinasinya si klien yang punya fobia wafer, bukan seperti itu. Ya, imajinasi itulah yang mempengaruhi realitanya. Jadi ketika imajinasi dilawankan dengan realita, tetap kuat imajinasi. Ya, meskipun imajinasi itu hanya bayangan saja, membayangkan, visualisasi. Makanya sejak sekarang jika Anda menginginkan sesuatu, minimal imajinasikan dulu. Biasanya di program-program motivasi, kalau kita ingin sesuatu, tentukan goalnya dulu, tentukan impian. Kenapa? Karena impian itu pendorong kita untuk melakukan sesuatu secara real, ya, secara realita kita akan mudah melakukannya karena kita sudah punya tujuan, kita punya goal, kita punya mimpi, kita mau seperti apa, kita mau ingin apa. Nah, itu. Jadi hukum aturan pikiran itu perlu dipahami, ya, aturan pikiran yang memang sudah dipelajari dan ada di beberapa literatur, sehingga kita harus bisa menguasai pikiran kita. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kita tidak menjadi budak pikiran kita menjadi tuan dari pikiran kita akan hidup dengan bahagia tanpa ada tekanan. Dan ketika ada pikiran sesuatu yang mengganggu kita akan dengan mudah menangkisnya, kita akan dengan mudah memprogramnya menjadi sesuatu yang benar, yang seharusnya kita lakukan, dan yang seharusnya kita hadapi dengan benar. Mana yang kita perlu takuti, mana kita perlu lanjutkan, mana yang kita perlu program untuk mencapai tujuan dan goal kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hukum aturan pikiran. Bisa digabungkan dengan video saya sebelumnya sehingga Anda benar-benar lebih memahami tentang pikiran dari manusia, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Juga sudah saya jelaskan di video yang lain. Bisa lihat video saya supaya lebih jelas dan tercerahkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan di video yang lain. Salam sehat, selalu sehat, bahagia, dan berkelimpahan keberuntungan kepada Anda semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.